السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan anugerah yang diberikan kepada kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan sehingga kita dapat menjalankan kewajiban puasa kita, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan amal ibadah, dengan amal ketaatan. Semua itu tidak lain tidak bukan adalah fadl minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka bersyukur kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah tetap memberikan istiqamah kepada kita. Amin. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan sehat wal afiat sedaya amal ibadah kula panjenengan dari awal Ramadan sampai hari ini dan sampai nanti akhir Ramadan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sungguh merupakan anugerah yang besar ya, di mana kita ini mendapati Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, berpuasa. Ini anugerah yang sangat besar. Coba Anda perhatikan berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak ditakdir oleh Allah untuk mendapati Ramadan. Mungkin panjenengan tahu, kemarin sehari sebelum Ramadan meninggal dunia. Ada yang 2 hari sebelum Ramadan meninggal dunia. Artinya apa? Allah tidak menakdirkan untuk bertemu dengan Ramadan. Atau ada orang yang hidup masuk Ramadan tapi dalam kondisi sakit. Ada apa enggak kira-kira itu? Wonten nggih? Ramadan tapi kondisi sakit sehingga dia tidak puasa. Loh, panjenengan hidup dan sehat gitu loh, sehingga kita puasa ini, kita menjalankan kewajiban kita. Apa itu tidak cukup sebagai suatu kenikmatan hadirin? Cukup, nikmat luar biasa. Alhamdulillah, Allah kasih kita sehat, sehat jasmani, sehat rohani, ya kan? Allah kasih kita kesempatan, ya, ada umur sehingga kita beribadah di bulan suci Ramadan ini. Ini nikmat, anugerah ya. Artinya Allah sayang kepada panjenengan, Allah cinta kepada panjenengan ya. Maka dari itu sangat disayangkan hadirin kalau ada orang yang sehat, ya kan, Allah kasih dia kekuatan, Allah kasih dia kesehatan, tidak sakit tapi tidak puasa. Nah, sayang, 1000 sayang. Sehat kok, senom ya, tapi gak poso. Ada apa enggak kira-kira ini? Loh, kok enggak jawab ini? Apa ada? Sehat, enggak sakit, tapi enggak puasa. Wonten apa wonten? Ada. Ya jangan bilang banyak lah, ada gitu ya. Ada. Subhanallah. Sayang ya, sayang.
Kalau kita tanya, Mas, kenapa sampai enggak puasa? Oh Beb, saya ini pekerja berat. Saya kerja di pasar, jadi kuli. Saya jadi tukang. Ya, kalau saya puasa nanti tidak bisa kerja. Kalau saya tidak kerja, tidak dapat bayaran. Kalau nggak dapat bayaran, tidak bisa nafkah anak istri. Masya Allah. Orang-orang seperti itu, para rawuh, kenapa dia kok tidak kuat? Merasa tidak mampu berpuasa karena sudah diniati tidak puasa. Ketika seseorang sudah meniatkan diri tidak puasa, maka tidak akan mampu puasa. Tetapi ketika panjenengan niat nawaitu shauma ghadin, Allah kasih kekuatan. Yakinlah. Ini sekarang di pondok kita di Bumiayu ada 4 atau berapa tukang itu. Tukang bangunan. Kita sekarang masang pondasi. Puasa. Saya tanya itu, puasa? Puasa, Bib. Ya enggak tahu, kalau masuk jeding minum ya enggak tahu, kan bukan urusan saya. Ketika saya tanya, ya yang jaga, ya Pak tukang poso Bib, alhamdulillah. Ya. Adapun urusan moro nyelintut ya bukan urusan saya. Tapi secara zahir puasa, padahal tukang bangunan berat puasa. Loh, insya Allah kalau kita niat, Allah kasih kekuatan. Ya. Nih supir-supir ya antar kota ada yang puasa kuat. Kenapa? Ya karena diniati. Tadi malam memang niat. Ya, sahur, makan, ya. Kurma jangan lupa. Makan nasi nggak apa-apa ya, sahur. Tapi kalau bisa juga ditambah kurma 3 biji. Pokoknya ganjil lah. 3, 5, 7 atau 51 ya. Ini lumayan ya. Warak. Kenyang kan kalau makan kurma 51 ya. Insya Allah kuat. Insya Allah kuat. Nah, baik. Misalnya ada orang tanya begini. Terus gimana Beb solusinya? Kalau memang betul ada orang kerja berat, ya nggak bisa ditinggal, harus kerja. Kalau nggak kerja nggak bisa menafkahi anak istri. Maka di dalam syariat, ini tolong diperhatikan ya, baik-baik. Ya. Di dalam syariat disebutkan bahwasanya keringanan itu pasti ada. Ya, rukhsah pasti ada. Tetapi keringanan itu diberikan oleh Allah ketika ada masyaqqah, ketika sudah ada masyaqqah di situ. Sudah ada hal yang memberatkan, barulah turun keringanan. Nah, jadi ketentuannya kalau ada orang beralasan kerja berat, ya tidak tahu mungkin jadi kuli atau jadi apalah, menurut dia itu kerja berat, maka ketentuan dalam syariat, 1, malam tetap wajib niat puasa, nawaitu shauma ghadin, tetap. 2, tetap dia puasa. Jadi makan sahur ya, kemudian dia sholat subuh ya, puasa terus sampai jam berapa nih berangkat ke pasar, berangkat kerja jam 8, puasa. Kerja dia, kerja. Nah, kalau kemudian betul di tengah-tengah itu ya ada masyaqqah, ada illah, dalam istilah fikih begitu, ada masyaqqah, ada yang memberatkan dia. Jadi waktu kerja tadi, loh aku kok geliang nih, aduh semaput, mau kelo. Nggih, paham nggih? Paham no mboten niki? Jadi harus ada masyaqqah dulu. Harus ada masyaqqah dulu dalam istilah fikih. Apa yang menyebabkan dia boleh mokel? Ini loh pusing, wis geliang. Pas tengah-tengah nyopir tadi ketok dalan wis apa?
koyo kabur ngene iki rupane dak kuat iki. Mokel lo. Nah, itu baru namanya rukhsah. Paham nggih hadirin? Itu pun kata ulama ada catatan, kalau pekerjaannya tidak bisa diganti malam. Nah, kalau seandainya bisa apa shift ya istilahnya ya. Aku tak ganti shift malam, harus ganti malam. Karena malam kan kita boleh makan gitu loh. Paham ini? Kalau itu memang tidak bisa diganti malam. Oke, Anda memenuhi syarat untuk mokel, memenuhi syarat untuk membatalkan puasa. Apa? Masyaqqah tadi itu. Ya, tiba-tiba duduk keluar keringet dingin, waduh gak iso iki. Ya, harus mokel. Jam 7 itu sarapan di omah, rokokan, ngombe kopi. Loh, Sam gak poso. Gak kuat aku. Loh, gak kuatnya kapan? Masyaqqahnya kapan kok Anda makan sekarang ini? Kok jam 7 sudah makan, rokokan, ngombe kopi dengan alasan aku gak kuat poso. Salah, dosanya double. Hati-hati loh ya. Nah, ini tolong sampaikan itu kepada orang yang alasan kerja tadi terus gak puasa, sampaikan ini. Ya. Dosa. Karena dia belum ada masyaqqah, kenapa mokel gitu loh. Belum ada masyaqqah, kenapa dia minum. Ya, tidak boleh hadirin, tidak boleh. Itu namanya gampang no syariat, gampang no agomo. Orang seperti itu kalau tidak tobat matinya su'ul khotimah. Ya, orang yang suka meremehkan agama, menggampang-gampangkan agama, sedikit-sedikit gak popo. Ya, Allah ngerti itu ya. Ya harus tetap puasa dia. Pagi tetap puasa. Sampai betul-betul di tengah-tengah pekerjaannya ada masyaqqahnya, baru di situ dia mau mokel. Ini sekarang contoh saya nih. Saya sekarang puasa kan? Ya, saya sekarang mau pulang ke Madura. Ya, saya puasa, kondisi saya puasa. Saya nyetir. Ya, siang panas, tidak kuat saya, mokel loh. Nah, tapi kan tetap puasa gitu loh. Paham ya? Tetap kita pagi puasa. Nah, di tengah jalan saya tidak kuat. Aduh, aku gak enak lagi. Apalagi kita nyupir jarak jauh kan? Ya, dari Malang ke Sumeneb, Surabaya sudah pusing ini. Waduh, jangan, tidak bisa nih. Gak iso lagi. Minum. Musafir saya. Nah, jadi ada masyaqqah dulu baru kita mokel gitu loh hadirin. Paham nggih? Ya, tapi ini kan perjalanan yang jauh maksudnya, sampai dari Madiopuro ke Boring baru mokel. Lu kok mokel? Musafir aja. Loh, musafir apa iki? Ya. Sampun nggih? Paham nggih? Nah, ini dipahami baik-baik. Ya. Kecuali ibu-ibu hamil, menyusui, ini memang ada keringanan. Ibu-ibu hamil menyusui tidak puasa tidak apa-apa, ada itu ketentuannya. Nah, tapi kalau bapak-bapak ini masuk nyusui ya sampai nih, masuk meteng ya sampai, mau gak poso, kan tidak mungkin. Nah, kalau ibu-ibu ditanya, lo bu kenapa tidak puasa? Lagi nah, iya kan, head, nifas. Ya, maaf saya tidak kuat menyusui anak saya. Kalau saya puasa kesian nanti asinya untuk anak saya berkurang. Para rawuh hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Baik, sekarang kita membahas puasa. Ya, ibadah puasa ini Masya Allah banyak sekali keutamaannya, banyak sekali fadilahnya. Di antaranya puasa itu mampu untuk menekan hawa nafsu. Menekan hawa nafsu. Dan nafsu ini musuh terberat. Ya. Musuh kita diantaranya ya, musuh kita ini setan. Ya. Hawa nafsu itu musuh kita itu. Dunia, nah, dunia ini kekayaan itu juga bisa jadi musuh kita. Juga al-khalaq makhluk. Ya, jadi dalam kitab Minhajul Abidin itu Imam Al-Ghazali mengatakan
ada 4 musuh kita itu. 4 musuh manusia itu. 1, setan atau iblis ya. 2, hawa nafsu. 3, dunia, harta dunia. Ya termasuk jabatan itu semuanya kadang bisa jadi musuh itu. 4, al-khalaq, makhluk. Ya. Bahkan anak kita itu yang kita cintai, yang kita sayangi, ternyata besok jadi musuh kita. Iya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran begitu, bahwa nanti diantara anak-anak kalian dan harta-harta kalian menjadi apa? Aduwwun lakum, kata Allah, musuh untuk kalian. Anak yang kita sayangi, yang kita korbankan, bahkan harta kita demi anak ya, kita korbankan segalanya demi anak, ternyata besok menjadi musuh kita. Hadirin, menjadi musuh kita anak itu. Hati-hati sampean ya, jangan anak dimanja tok ya. Nih panjenengan sekarang sholat subuh di sini, anaknya sudah subuh apa enggak di rumah itu? Banguni anaknya ya, banguni sholat subuh. Apakah ketika kita ibadah kepada Allah, kita juga membangunkan anak kita untuk ibadah? Rasulullah SAW seperti disebutkan dalam riwayat itu, beliau setelah Siti Fatimah menikah, berumah tangga sendiri dengan Sayyidina Ali, itu tiap malam Rasulullah datang ke rumah Siti Fatimah membangunkan. Untuk apa? Sholat malam, tahajud, bukan subuh. Kalau subuh ya pasti bangun, bukan. Qiyamul lail dibanguni. Nah, karena tidak satu rumah, maka Nabi keluar, dibanguni. Ya. Nah, kalau sekarang kan Anda bisa pakai handphone, telepon itu anaknya itu, banguni, yang sudah nikah itu. Sampai bangun, ayo le, sholat le. Oh iya pak, ojo ae, tangi yo. Ya, istri kamu itu banguni juga itu. Ayo, sholat malam, qiyamul lail. Begitu hadirin, masya Allah. Nah, tapi pertanyaannya, ini kan teori tadi itu. Nah, prakteknya Anda melakukan atau tidak? Jangankan membangunkan untuk yang sunnah, untuk yang wajib sampai tidak mau banguni anak. Seakan kesian, capek. Anak kita pulang sekolah jam 2, tidak ditanya sudah. Ini bapak-bapak jangan sungkan sama mantu ya. Nggih Pak nggih? Loh kok tidak jawab sini apa sih? Jangan sungkan sama menantu. Loh, sampai kan menerima menantu sebagai anak. Bukankah waktu pertama ngelamar kan begitu? Jangan dianggap seperti orang lain, anggap seperti anak sendiri kan gitu. Lalu terus sekarang sampai kok sungkan sama mantunya, tidak sholat, banguni. Sungkan beb, kalau perlu siram mantu itu. Siram. Jaga jong, tak jaga. Ngalah aing, siram. Ayo bangun kamu. Loh kok begitu beb? Loh, menantu itu anak. Makanya sampai tidak batal wudu. Karena seperti anak. Dan anak memang. Nih ibu-ibu kan perempuan nih. Oh soy lo meneng sampean kadang-kadang. Ya apa mantu nih gak poso? Jarno wis, Jarno ya apa sih? Itu kan tanggung jawab Anda. Anda menerima dia sebagai menantu. Anda menerima dia sebagai anak. Delengno hadirin. Ingatkan. Ya. Ini bapak-bapak ini yang sudah menikahkan anaknya ya. Jangan sungkan sama menantu, jangan sungkan. Saya misalnya punya menantu perempuan. Kok jam 1 kok belum sholat duhur? Jam 2 belum sholat, kita elengno. Iya kan? Loh, fulana, ya bi, kok belum sholat duhur? Sudah jam 2, elengno. Jangan, tak enak, sungkan, anaknya orang, enak, gak enak. Sampai kapan tak enak? Ya, tak boleh. Ya, menantu itu ya anak, banguni. Rasulullah membangunkan Siti Fatimah. Rasulullah membangunkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan untuk yang wajib, untuk yang sunnah, qiyamul lail, tahajud dibanguni sama Rasulullah. Ya, kalau yang wajib ya sudah pasti. Ini untuk yang sunnah. Ya,
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi puasa kaitannya dengan mengekang hawa nafsu. Ya, makanya kenapa puasa ini identik dengan as-sabr. Puasa itu identik dengan sabar. Karena dalam puasa inilah kita latihan ya, latihan riyadhah. Lapar, ya Allah. Kalau sudah jam 1, jam 2 siang ya, mulai panas ini. Perut mulai panas. Apalagi pas lihat dompet kosong tambah panas, greges. Ya. Tak apa-apa, sabar. Memang puasa untuk melawan hawa nafsu. Ya. Sabar panjenengan. Sesabar-sabarnya kita, selapar-laparnya kita Ramadan, kita akan tetap berbuka puasa. Betul? Kita tetap makan hati. Artinya ada yang kita makan dan kita bisa. Coba bayangkan sekarang saudara kita yang di Palestina, di Gaza itu. Anda buka berita itu. Apa yang mereka makan? Kadang bantuan dari negara luar dibom sama Israel. Bahkan saya lihat berita kemarin itu terakhir apa? Sampai mereka tuh yang ngasih bantuan dikirim pakai atas, pakai udara. Jadi bantuan itu diwadahi kotak-kotak begitu, terus dikasih parasut. Karena kalau lewat darat mesti dihancurkan. Akhirnya lewat atas. Ya Allah, sampai begitu hati ini. Dan itu tidak cukup itu. Berapa jumlahnya penduduk Gaza dibandingkan dengan bantuan-bantuan? Kurang. Tapi mereka puasa. Mereka puasa. Tidak tentu bisa sahur, tidak tentu bisa buka. Ya. Kalau kita ini wis yakin pasti buka. Kalau di rumah ada ya nang masjid sampean ono. Ya, ini Masjid Al Khairat apa? Juga menyediakan takjil kan? Takjil apa buka? Buka nggih. Ndak kalau takjil tok kan kurma, air. Ndak ini makan ya. Nggih. Ada tiap hari. Tiap hari ya? Masya Allah. Lu ndak saya kapan-kapan tak mampir gitu loh. Makanya saya tanya dulu. Coba siap-siap tok sampean. Kok pas teko, Beb telas. Ndak betul ya, tiap hari menyediakan ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sistemnya bagaimana? Urunan atau bagaimana? Ya apa? Dari jamaah nggih. Kayak dibagi gitu. Hah? Jadwal. Jadi nanti hari ini jadwalnya ibu siapa gitu ya. Maaf ya, totalnya berapa sampai berapa ini? Berapa porsi gitu yang dibagikan? Pinten ibu-ibu? 10. Masing-masing kena jadwal itu 10 ya. Nah, kalau satu hari misalnya 5 keluarga berarti 50. Nggih, 50. Masya Allah. Ini bagus ini. Bagus. Ya. Dan kalau bisa ngapunten nggih, kalau bisa itu yang enak-enak gitu loh. Toh kita dapat pahala kan? Kita memberi makan orang berpuasa itu Masya Allah. Kita ngasih buka itu loh, pahalanya luar biasa. Iya. Ya, berapa orang yang makan hidangan kita itu? Ya segitulah kita dapat pahala itu. Misalnya satu masjid 100 orang makan, ya dapat pahalanya 100 orang. Ya, bayangkan. Nah, makanya rugi kalau sampean tidak pernah nyumbang itu. Mangan tok ae ya. Melok ae, tapi lek nyumbang gak gelem. Ayo. Ya, apa beratnya beli nasi atau ya bikin sendiri di rumah misalnya. Ikannya apa biasanya itu? Ya mie, telur, tempe ya sama kasih sate komo satu lah ya. Ya lumayan. Iya kan? Kita dapat pahala. Lu saestu hadirin. Jangan pelit mumpung Ramadan gitu loh. Jangan pelit sudah. Yakin sampean kalau kita
memberi makan orang berbuka puasa sudah dapat pahala, ini pasti ini dapat pahala sebanyak orang istiqomah ya, di Betek itu. Di Betek namanya Masjid Istiqomah. Itu katanya tiap hari menyediakan makan itu sampai 300 orang tiap hari. Ya sama seperti ini, jadi dibagi di jadwal warga sekitar ini nanti hari ini berapa orang, itu sampai 300 tiap hari. Malah kalau sudah akhir-akhir sampai 500 piring tiap hari. Masya Allah, berapa pahalanya coba? Kan banyak ya orang mungkin lagi jalan, maghrib mampir makan. Apalagi teman-teman mahasiswa yang Ramadan tidak pulang, ya kan? Nah, itu rame. Lewai buko rame. Ya, mari buko kadang tidak sholat maghrib boleh. Ya opo iki? Enggak sholat tetap sholat. Ya, pahala luar biasa. Ya, ini kalau diatur sedemikian rupa, ditata dengan baik, dikondisikan dengan baik. Ya, misalnya Masjid Al Khairat tiap hari sampai 500 piring jamaah makan, masya Allah. Ini kan kita jalan raya ini ya, orang mampir, mari silakan gratis buko. Berapa pahala kita? Ya, alhamdulillah. Sampai Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan apa? Anda mendapatkan ganjaran tadi, ya, memberikan buka kepada orang puasa, walaupun dengan seteguk air, kata Nabi. Walaupun dengan seteguk air. Nah, ini maksudnya Nabi itu apa ya? Bagi yang tidak mampu ngasih cuma air ya tidak apa-apa. Tapi nek sampean ya ojo undang orang ke rumah, mari saya undang buko. Diundang 50 orang, lalu dikasih air mineral satu-satu gitu ya. Begitu adzan maghrib, monggo silakan. Ya. Nah, pikirnya jamaah, ini mukaddimah, ini pembukaan ini kan, minum. Moro-moro. Ya Pak, nggih, monggo sampun jane. Loh. Makanya itu tadi katanya Rasulullah, walaupun seteguk air. Ya jangan begitu. Ya kalau kita mampu kenapa tidak? Pakai yang enak. Berikan yang enak. Ya, pahalanya double. Pahalanya berlipat-lipat. Insyaallah, mudah-mudahan nggih. Amin. Puasa itu identik dengan menahan nafsu. Sabar. Ya, makanya di bulan Ramadan ini seperti disebutkan dalam hadis, ketika ada orang ingin mengajak debat kita, tidak usah diteni wis. Ya, ada orang bikin marah, bikin emosi kita, jangan dijawab. Cukup sampai ngomong inni shaim. Maaf, saya puasa. Ngancani sampeyan iki. Maaf, saya puasa. Maaf, saya puasa. Ojo diladeni. Ya, ini bapak-bapak ini istrinya ngomel dok. Maaf, saya puasa. Sampai ni opo sih mas? Maaf, saya puasa. Kudu masalah poso mas, opo? Jaluk duit blonjo. Maaf, saya puasa. Yo kekno pak, yo kasih belanja ya apa sih? Kan mau buat buka puasa. Jadi jangan diladeni, orang mau mencaci, orang mau menghina kita. Maksud saya itu apa? Eman puasanya itu loh. Ganjarannya itu eman. Memang harus begitu kita ini. Harus bisa tahan. Walaupun berat. Orang nahan itu berat loh. Tak gampang. Nahan marah, nahan emosi, nahan nafsu, abot. Ya, tapi kita latihan ini. Ya, Ramadan ini kita latihan. Apalagi siang-siang panas, poso, lapar, haus. Nggak taunya ada sepeda motor apa? Apa emang? Apa? Nyuduk apa itu? Ya maksudnya lewat depan kita kaget. Astagfirullah, sabar. Kita mau meso, ojo meso, sabar. Wis kate ngomong anu tadi, jan, poso. Astagfirullah, sabar. Tahan. Lho nggih saestu. Tahan. Nah, tapi
jangan kemudian sampai salah memahami. Ketika ada orang mencaci kita, maaf mas, poso, maaf poso, sampai 3 kali, maaf poso, engkau mari maghrib ente nono, loh kok habis maghrib? Nah, ini salah. Orang banyak menyangka begini, ngapunten, kita ini betul puasanya ndak makan, ndak minum, ndak kumpul dengan istri, itu memang antara subuh sampai maghrib. Tapi yang namanya bulan Ramadan itu sehari semalam. Sampai jauh keliru. Maksudnya jangan ketika sudah malam los gitu loh, gaspol, keliru. Jadi kita nahan nafsu, nahan marah siang tok, begitu malam wes langsung. Ya, kita ndak ngerasani orang, kita ndak bohong di siang Ramadan, begitu maghrib langsung ngerasani. Ndak, bukan begitu. Ibadah Ramadan itu siang malam. Ya siang tetap jaga, paham nggih? Nah, jadi jangan kalau sudah malam langsung kayak los gitu, enggak. Jaga nafsu, jaga amarah, ya. Sabar, kata ulama, salah satu anwa. Sabar itu ada 3 macam. 1, sabrun ala taatillah, sabar untuk kita taat kepada Allah, ya, termasuk panjenengan ini sabar ya, di pengajian, di majelis, ya, walaupun sikile kudu ujul lah ya, kudu ngangkat aja. Ya, sudah pandangan kita ini sudah bantal, guling, kasur. Padahal Anda tidak boleh langsung tidur pagi begini, tidak boleh. Nggih, mboten saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, tidur langsung seperti ini tidak bagus ini. Loh, saya itu. Ada 3 macam tidur yang tidak baik. Ya, mumpung saya ingat ini. 3 tidur ini tidak baik, tidak bagus. 1, tidur ba'da subuh. As-subhah namanya. As-subhah pakai shad. Tamna'ur rizq, itu dapat mencegah rizki. Makanya orang kalau suka tidur pagi ba'da subuh gak suki-suki. Buktikan tidak percaya. Ngapunten nggih, sampean tingali. Ngapunten, orang-orang Cina itu, apa kok suki-suki wong Cina? Gak tahu turu isu, gak tahu. Lah ya kok bisa yang mengamalkan ajaran Nabi kok malah mereka? Kok kita yang katanya muslim malah isu tedung, kesel, mari sahur, mari sholat subuh pulang langsung wis. Loh, kapan beb boleh tidurnya? Nanti setelah matahari terbit. Ya, nah, makanya nanti kita kan biasanya habis pengajian isyraq, sholat duha atau isyraq pulang. Nah, kalau mau tidur monggo, bukan langsung habis subuh tidur. Itu mencegah rizki itu. Mencegah rizki. Ya, makanya banyaknya orang Islam tuh kan buka tokonya rotok kesiangan, turu dhisik. Loh, ngapunten, di pasar besar itu ada tokonya Cina, itu jam 6 pagi sudah buka itu. Toko jajan, kue-kue. Sampai kapan-kapan lewat sana, daerah apa? Jalan apa itu? Jalan Ketamin itu gitu ya. Sampai lihat ada toko buka sebelah kanan. Itu Cina jam 6 sudah buka. Jam 6 sudah buka. Loh, secara logika, siapa mau beli jam 6 pagi itu? Tidak ngurusan mereka. Mereka penting buka toko, seret. Karena mereka tahu ada berkah di pagi hari itu. Loh, yang bersabda Nabi Muhammad, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku di waktu paginya. Lah sampai turu yang dapat mereka. Ya, jangan biasakan tidur pagi. Oke? Ya, padahal enak lo tidur pagi ini. Enak. Enak apa enggak? Enak saya itu. Apalagi tidur waktu pengajian ini. Tambah enak, tambah sip. Nah,
senden-senden ibu-ibu, ibu ya. Moro-moro Al-Fatihah. Loh, wis mari ya. Satu, tidur yang kurang baik, tidur langsung habis subuh. Tamna'ur rizq, mencegah rizki. Dua, an-naum ba'dal asr, tidur ba'dal asr. Kalau sudah sore jangan tidur sampean. Kalau sudah ba'dal asr jangan tidur. Kenapa? Katanya yurithul junun. Itu menyebabkan orangnya linglung nanti. Linglung. Tahu linglung? Apa bahasa Jawanya linglung ya? Kenapa? Iya, gak nyambung itu. Kalau sering bisa gila. Kita kalau sekali dua kali, kadang pas bangun sore itu kan jam 5 itu saya mikir, jam 5 apa ya? 5 isuk apa 5 sore gitu. Bingung kita. Karena sama istri sendiri lupa. Begitu bangun, astagfirullah, siapa sampai niki? Loh, Mas, bojomu. Loh, lali. Itu pengaruhnya tidur sore. Nah, tapi kalau sama fulus, insya Allah tidak lupa, ya kan? Kalau sama uang, walaupun tidurnya sore, insya Allah ya, tidak akan lupa. Lama-lama kalau keseringan, gila betul, gila. Ya, jadi jangan tidur ba'dal asar. Yang ketiga, tidur yang nggak bagus itu tidur malam sebelum sholat isya. Ada orang begitu, belum sholat isya tidur. Loh, kok udah isya? Nanti saya mau bangun jam 10 tak sholat isya. Oh, jangan. Kata ulama itu menyebabkan al-qalaq, tidak nyenyak tidurnya. Orang kalau belum sholat isya tidurnya tidak mungkin nyenyak, kaget-kagetan. Ya, bangun jam 10 kok tangi, jam 09 turu maneh, tangi maneh. Nah itu. Tapi ini bagi yang biasa sholat. Nek sing gak sholat, yo enak ae turu, mencene gak sholat. Yang biasa sholat jangan tidur sebelum sholat isya. Begitu hadirin. Nah terus kapan Beb waktu yang bagus? Kalau saya mau tidur siang, istirahat jam pagi nih, jam 7, jam 8 enggak apa-apa. Tidur 1 jam itu bagus. Ya. Atau sebelum zuhur. Jam berapa berarti? Jam 11 mungkin ya. Atau setengah 11. Anda lihat tidur siang itu 1 jam cukup loh. Kalau Anda memang harus tidur ya, 1 jam itu sudah cukup, fresh insya Allah. 1 jam. Ya, kalau Ramadan begini mungkin ada tambahan ya. Nah, jadi habis pulang pengajian tidur bangun jam 1 gitu kan ya. Nah, itu ya monggo silakan nggih. Jadi Anda berarti seperti puasa setengah hari. Loh iya kan, jam 6 tidur sampai jam 1, berarti kan setengah hari puasanya. Yo enak. Habis zuhur terus tidur lagi. Oh, Masya Allah ya. Sabar yang pertama, sabar untuk taat kepada Allah, termasuk sabar kita puasa ya. Yang kedua, sabrun an maharimillah, bersabar untuk meninggalkan yang haram. Artinya kalau kita mau beli bir, mau beli homer, bisa, duwe ono. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Karena kita tahu itu haram. Jadi kita bersabar untuk meninggalkan tadi itu, maksiat tadi, astagfirullah. Saya tidak mau, kenapa? Haram. Bukan karena tidak punya uang. Saya yakin yang hadir punya uang. Piro regane bir, piro 1.000, 200, bisa beli kita. Tapi itu tidak kita lakukan. Kita menahan diri. Mau judi sekarang, gampang. Nih, pakai judi online. Ada kan judi online sekarang ini? Loh, orang kalau mau kan tinggal daftar aja. Aplikasinya di-download, daftar, main deh judi online. Uang ada kok. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Kita tidak mau. Karena itu haram. Dosa. Maaf, kita mau main perempuan nih. Ya naudzubillah. Ya tinggal milih. Sekarang ada aplikasinya jadi. Ya, tinggal milih terdat metok sing ndi, umur piro, di tempatnya, klik. Kalau orang mau naudzubillah ya.
Tapi kita tidak mau. Kenapa? Dosa. Kita tahu ini maksiat. Itu namanya sabar. Menahan diri dari maksiat, menahan diri dari kaharokat. Kita kalau mau chattingan sama janda yang di pojokan itu, pagar hijau ini loh, nggih. Bisa aja kita. Ayo, kita tinggal datang, Mbak, minta nomornya ya. Iya, mau WA. Iso. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Kita takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah. Itu namanya sabrun an maharimillah, bersabar dari keharuman. Yang ketiga apa? Sabrun ala aqdarillah al-mu'limah, bersabar atas takdir Allah yang sedikit menyakitkan. Orang jalan kepleset, ketepuk, jatuh, luka, takdir. Sakit kan? Tapi kita sabar. Ya Allah, ini ujian ini. Sabar, ini ujian. Nggih, ini ujian. Oh iya, sabar. Kita jalan, terus jempol kita ini, kaki kita kesandung batu, cetok. Aduh, ya Allah, sabar. Ya kan? Itu sudah mau itu sudah rotok pegel ya kan? Siapa yang naruh batu di tengah jalan ini? Padahal batunya tidak salah loh, batunya itu. Dia yang tidak melihat. Nah, itu namanya sabar atas takdir Allah yang menyakitkan. Sabar. Ketahuilah kata ulama, wa tajtami'u thalathatu fis shaumi. Semua tiga macam sabar itu terkumpul dalam ibadah puasa. Kita sabar dalam ketaatan sampai menahan lapar. Sabar nopo sabar? Menahan haus, dahaga, sabar. Ya. Maaf, kadang kita lagi, ya namanya manusia ya, punya nafsu, siang-siang kok lihat istrinya timbul syahwat, lihat istrinya merokok kepingin aja, sabar. Ya. Sabar untuk puasa, sabar untuk meninggalkan keharaman. Ya, mau masuk ke warung yang ada kan, warung buka pakai selambu separuh itu loh. Kapan hari saya kelihatan itu tutup separuh tok, ketok sekele. Kadang ono sing sarungan barang, loh, rupanya toko masjid langsung rupanya ya. Dari masjid langsung, kok iso ditutup cuma separuh itu. Nah, kita sabar untuk meninggalkan keharaman. Nah, yang ketiga tadi, sabar takdir yang menyakitkan, yaitu kita lapar, panas, haus. Nah, itu semuanya tiga macam sabar ada dalam ibadah puasa. Makanya ibadah puasa itu sangat akurat ya, sangat membantu untuk mujahadatun nafas, untuk kita melawan hawa nafsu dengan puasa. Ya, makanya Kanjeng Nabi SAW beliau bersabda terutama kepada pemuda-pemuda. Apa sabda Rasulullah? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Para pemuda, kata Nabi, siapa di antara kalian yang mampu memberi nafkah, baik batin, baik zahir, maka menikahlah. Itu sabda Rasulullah. Nah, kalau tidak mampu, fa illam yustati fa alaihi bisawm. Kalau tidak mampu, puasa. Fa innahu lahu wija, kata Nabi, karena dalam puasa itulah bisa kita menahan nafsu. Nah, makanya hasil daripada puasa kita apa? Ya tadi itu, menahan nafsu, hadirin. Mujahadah. Ini latihannya ini. Latihannya. Nah, jadi teman-teman yang belum menikah ini mestinya banyak puasa. Loh iya. Karena dengan puasa kita bisa itu menekan nafsu kepingin ini, lihat perempuan langsung syahwat, lihat jangankan perempuan, kadang lihat kambing itu loh syahwat. Wes. Lihat kambing betina moro syahwat. Ini kan keterlaluan ini. Nah, itu harus banyak puasa. Saya itu banyak puasa. Bapak-bapak yang suka ngamuan nih, emosian nih, poso. Yang banyak puasa. Sedikit-sedikit mau ngamuk, sedikit-sedikit marah. Kucing tidak ada salah, ditendang. Apa salahnya kucing itu? Puasa. Menahan nafsu itu puasa. Istrinya salah sedikit tempeleng. Anak salah sedikit ditendang.
Anda ini bapak atau apa? Anda ini suami atau apa? Ya. Nah, ini orang seperti itu untuk menekan nafsunya puasa itu. Banyak puasa. Oke. Sebelum kita tutup ada kisah hadirin. Dulu itu ada orang namanya Fudail bin Iyad. Fudail ini perampok. Ya perampok, pembegal, ya pembunuh otomatis. Ya, perampok, pembegal, penyamun di padang pasir. Tapi anehnya apa? Dia ini walaupun jahatnya seperti itu, puasa sunnah maksudnya, Senin Kemis puasa. Loh, ini kan menimbulkan pertanyaan, kenapa puasa kalau kerjaanmu begitu kan gitu ya? Ada apa puasa kalau sih tetap ngerampok, tetap menyamun, tetap begal? Apa kata beliau? Ini sebelum tobatnya ya. Beliau bilang apa? Saya tahu kalau saya ini maksiat, saya berbuat dosa, saya tahu. Makanya saya tidak mau semua hubungan saya dengan Allah. Harus ada sambungan saya dengan Allah. Maka puasa inilah aku jadikan sambungan saya dengan Allah. Ojo pedot kabeh. Saya tahu saya maksiat, banyak dosa saya. Nah, tapi saya tidak mau putus dari Allah Ta'ala. Barangkali dengan sambungan puasa ini nanti Allah memberi saya hidayah. Subhanallah. Ya, tak lama tobat beliau. Ya, ini ceritanya panjang masalah tobatnya, tapi insya Allah nanti di lain majelis ya. Jadi singkatnya beliau taubatan nasuha. Itu barang-barang yang dicuri dibalik no kabeh, dikembalikan. Jadi rupanya beliau sebelum menghabiskan kan dicatat dulu lah. Oh, ini kemarin ngerampok di RT 4 RW 2. Ini kemarin ngerampok di perumahan ini, ada catatannya semua. Lalu itu dikembalikan itu. Dibalik. Setelah dikembalikan beliau minta maaf satu-satu. Saya minta halalnya, dulu saya pernah kamu. Sudah semua dikembalikan untuk menunjukkan taubatnya. Itu jalan kaki dari Irak ya, dari Irak sampai ke Mekah. Jalan kaki dari Irak sampai ke Mekah beliau. Sampai di Mekah beliau haji, ya beliau ibadah, belajar di kota Mekah sampai jadi ulama besar. Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Ya, sampai jadi ulama besar. Padahal awalnya yaitu tadi. Nah, artinya apa? Dengan ibadah puasa itu ternyata menjadi jalan beliau mendapat hidayah. Walaupun kerjaannya seperti itu hadirin. Jadi sangat besar sekali fadilahnya as-shaum, fadilahnya puasa, terutama kaitannya dengan mujahadatun nafas. Maka kita berdoa mudah-mudahan barokahnya puasa yang kita lakukan ini benar-benar kita bisa menekan hawa nafsu kita. Nggih, nafsu kita tidak menjadi an-nafsul ammarah bisu, tetapi nafsu kita menjadi an-nafsul mutmainnah, yang kemudian bisa meningkat al-mutmainnah menjadi ar-radiyah, dan bisa meningkat ar-radiyah menjadi al-mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana wa tammim taksirana wa tammim taksirana. Ya Allah ya Maulana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Thank you.